Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi eksponen. Kali ini tentang peluruhan eksponen. Jadi ini salah satu bagian dari fungsi eksponen. Peluruhan eksponen. Fungsi eksponen tidak hanya menggambarkan pertumbuhan yang signifikan. Jadi tidak hanya naik gitu, tidak, tapi dari waktu ke waktu. Fungsi eksponen juga menggambarkan penurunan secara konsisten pada periode waktu tertentu. Ini disebut peluruhan eksponen. Jadi kalau pertumbuhan eksponen itu yang naik, kalau peluruhan itu yang turun arah ke bawah. Perhatikan grafik fungsi peluruhan eksponen di bawah ini. Apa perbedaannya dengan grafik pertumbuhan eksponen? Diskusikan dengan teman kalian. Kalau grafik pertumbuhan itu arahnya begini ya, gambarnya itu biasanya gini. Nah, arah ke sana. Ya, gini, arah ke atas. Nah, itu kalau peluruhan dari atas dulu kemudian ke bawah gitu. Nah, ini juga peluruhan eksponen. Nah, dari sini biasanya kemudian. Nah, bedanya begini. Kalau ini dari kiri ke kanan itu semakin ke atas, ya. Sedangkan yang satunya yang peluruhan, ini yang pertumbuhan kiri. Yang peluruhan itu dari kiri ke kanan, ini semakin ke bawah. Oke. Nah, grafik fungsi peluruhan eksponen itu grafiknya. Fungsi peluruhan eksponen dapat dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan n, ini awal mula ya, a pangkat x. A pangkat eksponennya itu fase 1, 2, 3 dan seterusnya itu. A nya itu pecahan antara 0 dan 1, ini berarti dia pecahan setengah, seperempat, sepertiga dan seterusnya. N bilangan real tak 0, n nya ini bilangan real tak 0. X adalah bilangan sebarang bilangan real. Oke, pangkat-pangkatnya itu ya nanti x nya. Contohnya nih, obat penahan rasa sakit disuntikkan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Oke, dosis obat yang disuntikkan adalah 50 mikrogram. Nah, ini mungkin belum tahu mikro gitu ya. Pertama itu gram. Nah, kemudian di bawahnya ada miligram. Bawahnya ada lagi mikrogram. Nah, kalau gram dibagi 1000, nah ini jadinya miligram. Jadi 1 gram dibagi 1000. Kalau yang ini 1 gram dibagi 1 juta. Itu adalah mikrogram. Di bawahnya miligram. Jadi ke gram ke miligram ini dia dikali 1000. Kalau ke mikrogram dia dikali 1 juta. Sebaliknya mikrogram ke gram itu dia dibagi 1 juta. Dari sini ya, kalau naik itu dia dibagi 1 juta, ini dia seper 1 juta gram gini maksudnya. Kalau yang ini seper 1000 gram. Nah, itu adalah mikrogram sama miligram. Kembali ke soal. Satu jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh, setengahnya, separuhnya. Proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Setiap jamnya adalah setengahnya dikeluarkan dan seterusnya. Berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam? Bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut? Ini alternatif solusinya. Dosis awalnya 50 mikrogram. Misalkan dosis pada X waktu dilambangkan dengan Fx, maka F0 itu 50. Ini belum ada perubahan karena masih awal mula-mula, ini 50 mikrogram. F1 setengah kali 50. Kemudian F2 nya setengah kali 25, dari sini ya, setengah kali 25. Karena separuh-separuh terus. F3 nya setengah dari ini 12,5, jadi 6,25. Jadi dosis pada 1 jam pertama tersisa 25 mikrogram ini, karena tiap jam gitu ya. Pada 2 jam pertama tersisa 12,5 mikrogram. Setelah 3 jam tersisa 6,25 mikrogram ini. Oke, caranya begitu. Separuhnya dari F1, separuh dari F2 dan seterusnya nanti seperti itu. Berdasarkan bagian A, fungsi eksponen yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut dari dalam tubuh pasien pada jam tertentu adalah Fx 50 dari mula-mula
Karena ini ada setengah-setengah berarti setengah pangkat X. X nya bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau 0 itu berarti mula-mula. X1 berarti yang tadi ketemunya 25. 50 bagi 25 dan seterusnya. Dengan X adalah waktu yang dibutuhkan obat tersebut untuk meluruh sebanyak setengah dosis dari dosis sebelumnya. Nah, ini. Mengapa fungsi fx sama dengan 50 kali setengah pangkat X dapat menggambarkan permasalahan di atas? Ya, karena dia itu meluruh setiap 1 jam itu separuhnya atau setengahnya. Awal kali 50. Nah, seperti itu. Prediksi berapa jam yang dibutuhkan sehingga dosis obat tersebut masih ada di dalam tubuh pasien kurang dari 0,1 mikrogram. 0,1 mikrogram ini kalau prediksinya ya berarti ini 0,1 mikrogram sama dengan 50 kali setengah pangkat X begini. Nah, berarti bagaimana? Ya, ini dipindah ruas ke sini. Jadi 0,1 kali 0,1 mikrogram bagi 50 setengah pangkat X. Berarti ini kalau kali 10 berarti 1/500 gitu ya. Setengah pangkat X. Nah, ini dirubah menjadi kalau setengah itu berarti ini sekitar, ini kalau kurang dari berarti kurang dari itu ya bisa begini nih. Nah, kalau katakan X nya misalkan 52 2 pangkat, nah saya tulis di sini dulu 2 pangkat 1 2 kemudian 4 8 16 32 64 128 kemudian 256 kemudian 512. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 1 2 biar kelihatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, pangkat 9 itu sudah ini ya. Pangkat 9. Nah, kalau yang X nya 9 itu sudah lebih kecil dari ini nanti. Karena yang ini 1 pangkat 500 itu lebih besar dari 1 pangkat 1/512. Nah, begitu. Jadinya berapa jam yang dibutuhkan? Nah, ini ketemunya adalah 9 jam. Jadi ini 9 jam itu kurang dari 0,1 mikrogram. Caranya seperti ini. Oke, ini saya hapus. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Kita ngerjakan. Ini 9 jam ini untuk diskusi kelompok gitu ya, atau berpikir kritis. Soal pertama, 200 mg. Kalau yang mg ini miligram, kalau mikrogram itu begini. Nah, biasanya kayak gini. Ini mikrogram. 200 mg zat disuntikkan ke dalam tubuh pasien yang menderita penyakit kanker paru-paru. Zat tersebut akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ginjal setiap jam. Oke. Jika setiap 1 jam itu 50%, zat tersebut 50% ini nanti kita rubah menjadi berapa per berapa gitu ya. Dikeluarkan dari dalam tubuh pasien. Berapa miligram zat tersebut yang masih tersisa di dalam tubuh pasien setelah 5 jam. Nah, oke. Awalnya dia 200 gitu ya. Nah, kemudian 50% itu 50/100. Kalau kita jadikan pernya adalah setengah. 50% itu setengahnya. Setelah 5 jam, pertama ya untuk X nya 0 sama kayak tadi itu, Fx itu berarti sama dengan 200 dikalikan 50% itu 1/2 tadi pangkat X gini. Nah, F nya itu X nya itu 5. Karena di situ adalah 5 jam. Nah, 5 berarti ini 200 setengah pangkat 5. Setengah pangkat 5 itu yang awalnya dia kalau biasanya 2, 4, 8, 16, 32. Itu 2
345. Nah, berarti sama dengan 200 dikali 1/32. Kalau dibagi 4, sama-sama bagi 4 bisa. Bagi 4 ini itu 50. Ini kalau dibagi 4 dia 8. Oh, masih bisa lagi. Bagi 2 25. Ini bagi 2 4. 25/4 miligram itu setelah 5 jam. Jadi setelah 5 jam itu 25/4 miligram itu yang tersisa di dalam tubuh. Rumus fungsinya itu adalah ini ya. Ini dia. Nah, Fx adalah 200 dikali 1/2 atau 50% tadi dari sini. Nah, ini pangkat X itu adalah fungsinya. Oke. Soal berikutnya, massa suatu zat radioaktif adalah 0,3 kg pada pukul 10 pagi. Jam 10 dia 0,3 kg. Kalau ke gram itu berarti dikali 1000 berarti 300 gram gitu ya. Tingkat peluruhan zat radioaktif tersebut adalah 15% setiap jam. Jadi 1 jam itu peluruh dia. Peluruh itu berarti berkurang itu 15% setiap jam. Berapakah jumlah zat radioaktif tersebut 8 jam kemudian? Berarti X-nya 8. Bagaimana caranya? Kita rubah aja ini nomor 2 ya di sini. Yang ini nomor 1 saya hapus dulu biar enak ngerjakan nomor 2. Ya. Awalnya dia adalah 0,3 kg itu sama dengan 300 gram. Kita buat gram juga tidak ada masalah ya. Itu jam 10 pagi. Tidak ada kaitannya dengan ini. Kemudian meluruhnya itu 15%. 15% itu berarti 15/100. Kalau dibagi 5 berarti dia 3, bagi 5 dia 20. 3/20. Ini adalah meluruhnya. Nah, berarti Fx-nya bagaimana? Fx rumusnya ya itu sama dengan 300, kita buat gram, 3/20 pangkat X. Nah, ini dia rumusnya. Rumus peluruhannya. Nah, Fx sama dengan 300 kali 3/20 pangkat X. Kalau 8 jam bagaimana ya? Tinggal diganti 8 untuk X-nya. X sama dengan 8 berarti F8. Ini berarti 300. Yang ini 3/20 pangkat 8. Kalau dihitung banyak nih ya. 2 pangkat 8 itu 256. 256 nolnya ada 8 gitu ya. Kalkulator ini. 3 pangkat 8 itu juga besar ya. 3 pangkat 1 3, kemudian 9, kemudian 27, kemudian 81 kali 3 2 4 3. Ini masih 1 2 3 4 5. Nah, atau tulis begini aja juga tidak ada masalah gitu ya. Bisa dihitung menggunakan kalkulator. Nah, ini dia jawabannya. Adalah 300 kali 3/20 pangkat 8. 3/20 kali 3/20 kali 3/20 kali 3/20 sampai 8 kali baru dikalikan 300. Itu adalah jumlah zat radioaktif tersebut 8 jam kemudian. Nah, ini 8 jam kemudian. Atau F8 saya tulis di sini 300 kali 3/20 pangkat 8. Nah, ini jawabannya. Oke. Soal berikutnya, sebuah bola basket dijatuhkan dari ketinggian 3 meter. Oke. Bola tersebut menyentuh tanah dan kemudian melambung kembali setinggi 3/5 dari tinggi sebelumnya. Bola tersebut terpantul dan melambung kembali dengan ketinggian yang sama sampai akhirnya benar-benar berhenti melambung dan jatuh ke tanah. Gambarkan grafik fungsi perubahan ketinggian lambungan bola hingga akhirnya menyentuh tanah. Berarti ketinggiannya 0 gitu ya. Ambil paling
tidak 5 lambungan ini ya catatannya. 5 lambungan pertama untuk membantu kalian. Pada lambungan keberapa bola akhirnya berhenti melambung ini ya, hingga akhirnya menyentuh tanah, itu berarti dia berhenti melambung, tidak mantul lagi sampai ke bawah. Ini saya hapus dulu. Nah, kita buat ilustrasi ini ya. Misalkan ini tanahnya, awalnya ini bolanya dia 3 meter ketinggiannya, kemudian dia melambung ke atas. Itu ketinggiannya adalah 3/5 dari semula. Kemudian ini, kemudian 3/5 lagi gitu ya, sampai akhirnya dia berhenti. Nah, begitu logikanya begitu. Nah, kita diminta untuk menggambar grafik fungsi perubahan. Nah, kalau grafik fungsi berarti kita coba membuat tabelnya dulu. Di situ untuk membantu itu adalah 5 lambungan gitu ya. Ini adalah X, ini Fx. Nah, mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 lambungan. Nah, kita isi dengan warna ini. Pertama, ketinggiannya adalah 3 meter. Nah, kemudian 3/5 kali 3 meter, karena melambungnya 3/5 dari semula. 3/5 kali 3 itu berarti 9/5. Kemudian kali 3/5 menjadi 27/25. Kali lagi 3/5. 327 kali 3 itu 81. 25 kali 5 125. Kemudian 81 berarti 243 per 125 kali 5 625. Kemudian ini 243 kali 3, belakangnya dia 9. 4 kali 3 12 men 1. 2 kali 3 6, 729 gini ya, per 625 kali 5. 25 nyimpen 2, 12 men 1, 30 tambah 2 32. 3225. Nah, gini. Nah, ini adalah tabelnya, semakin kecil gitu ya. Kalau kita gunakan kalkulator, yang pertama saya tulis di notepad aja ya, biar enak pindah-pindahnya. 9 bagi 5, 9 per 5 itu sama dengan 1,8. Saya tulis dulu ini 1,8. Berikutnya 27 bagi 25, 27 bagi 25, 1,08. 1,08. Berikutnya 81 bagi 125, 81 bagi 125, 0,648. 0,648. Berikutnya 243, mana tadi? 243 dibagi 625. Nah, sama dengan 0,3888. 0,3888. Kemudian yang terakhir 729 dibagi 3225 sama dengan 0,226. 0,226. Nah, ini udah kita buat nulis di sini. Nah, yang pertama
3 tetap, yang ini menjadi berapa tadi, 1,8, 1,08, lalu 0,648, 0,648 ini ya, kemudian 0,338, kemudian 226, 0,3888, 0,226. Nah, ini hasilnya. Ini adalah tabelnya gitu ya, tabel untuk kita membuat grafiknya. Sekarang kita bikin grafik dari tabel tersebut. Mulai dari ini 0, ini X gitu ya, kemudian ini adalah Fx atau Y gitu. 1, 2, 3, kemudian 4, kemudian di sini 5. Yang paling tinggi adalah 3. Kemudian 1,8, 1,5 di sini. Ini 1,5 atau nah gini aja, 1, 2, 3. 1,8 itu sekitar di sini, 1,8. Kemudian 1,08 itu sekitar di sinilah, 1 lebih sedikit. 0,6 ini 0,5 di sini, 0,6 berarti di sini nanti. Kemudian 0,3 semakin kecil gitu ya. Awalnya saya tulis dulu itu di sini awalnya. Saya agak nah. Nih. Kemudian ke 1,8 dia di sini. Nah, di sini. Kemudian yang kedua dia di 1,08 dia di sini. Nah, cara gambarnya begitu. Kemudian 0,6 di sini. Nah, nih. Kemudian 0,3 berarti di sini, sekitar di sini. Kemudian 0,226 lagi di sini. Nah, kalau kita gambarkan, kita hubungkan titik-titik ini. Nah, semakin ke bawah. Ini itu adalah Fx sama dengan kurvanya. Nah, kalau yang tahu langsung ini 3 kali 3/5 pangkat X. Nah, ini adalah fungsinya. Nah, ini menggambar grafik fungsi perubahan ketinggian lambungan bola yang akhirnya menyentuh tanah ini. Pada lambungan keberapa bola akhirnya berhenti? Ya, grafiknya itu, oke, ini grafiknya sampai ke sini. Nah, sampai berhenti melambung, pokoknya sampai mendekati ke sini, mendekati 0 untuk yang Fx atau Y-nya. Pada lambungan keberapa? Yang ini. Bola akhirnya berhenti melambung pada lambungan berapa? Berarti kita gambarkan berhenti melambung itu 0 gitu ya. Berarti kalau hitung 0, Fx-nya itu 0 sama dengan 3. Ini yang awal kali, 3/5 itu adalah melambungnya pangkat X. Nah, begini. Berarti ini 0 bagi 3, 0. 3/5 pangkat X. 3/5 pangkat berapa yang hasilnya 0? Tidak ada ya, akhirnya berhenti melambung. Pokoknya dia seolah-olah tidak pernah berhenti. Ya, ngerti ya, maksudnya dia mantul terus sampai kecil gitu, pokoknya mendekati 0. Lambungan ke berapa? Ya, tak terhingga lambungan. Jadi yang mendekati 0. Yang mendekati nilainya adalah 0 ketinggiannya. Caranya begitu. Jadi kalau hitung-hitungannya begini, hitung-hitungannya akhirnya berhenti melambung, berarti dia tidak melambung lagi atau ketinggiannya menjadi 0 karena dia tidak melambung, atau mendekati 0 lah, 0,0000, tapi dia memang mendekati berhenti gitu ya, atau tidak melambung. Caranya kita masukkan aja, ini rumusnya 3 kali 3/5 pangkat X. Kemudian 0 dibagi 3 itu tetap 0. 3/5 pangkat berapa yang hasilnya 0 itu enggak ada. Secara hitung-hitungan teori tidak ada, tapi kalau kenyataan memang berhenti. Meskipun dia
0,0000 yang hampir kayak berhenti lah gitu. Nah, caranya untuk gambar grafiknya seperti ini gitu ya. Ini kurvanya, kemudian rumusnya adalah fx sama dengan 3 kali 3/5 pangkat x. Nah, sekarang untuk penguatan karakter. Jika kalian perhatikan makna pertumbuhan eksponen juga bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertumbuhan eksponen. Coba kalian perhatikan grafik di bawah ini. Semakin banyak kalian berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, maka akan semakin banyak rezeki yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kalian. Oh ya, ini penguatan karakternya. Oh ya, ini semakin rezekinya semakin banyak disedekahkan, semakin banyak gitu ya, maka rezekinya itu semakin melimpah, semakin melimpah. Caranya seperti itu, logikanya seperti itu. Ini untuk grafiknya caranya seperti ini ya. Nah, oke. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.